Pemberian orang yang sudah pikun, hukumnya adalah tidak sah, karena orang yang sudah pikun sudah tidak mukallaf lagi. Oleh karena pemberian orang pikun itu tidak sah, maka, membagi hartanya yang adil itu menggunakan faraid. Sebab sudah tidak mungkin orang yang sudah pikun, membagikan atau memberikan hartanya dengan sukarela, sebab sudah tidak lagi mukallaf. Jika pembagiannya tidak mau dengan metode faraid, maka boleh membagi rata hartanya kepada ahli waris dengan syarat ridho dan ikhlas. Yang terpenting, para ahli waris tahu bagiannya masing-masing terlebih dahulu. Referensi diambil dari kitab Al-Asbah wan Nadhoir, halaman 213. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rufi al-Qalam an salasin, catatan amal dihapus dari 3 orang. Anin naimi hatta yastaiqidu, dari orang tidur hingga terjaga. Wa anil mubtala hatta yabroa, dan dari orang sakit hingga sembuhnya. Wa anis sobiyyi hatta yakburo, dan dari bocah hingga dia akil balik. Hada hadis tun sohih, ahrojahu Abu Dawud bihada lafdi. Ini hadis sohih, dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan redaksi lafal ini. Min hadits si Aisyah radhiyallahu anha, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Wa ahrojahu, ila akhiril qauli, wa ana, ankulu minhu hunafi mabhat si sobiyyi, matarohu insyaallahu ta'ala, ibarat wa ahrojahu hingga akhir qaul musonif, wa ana, ankulu minhu hunafi mabhat si sobiyyi, matarohu insyaallahu ta'ala. Ibarat kitab Al-Asbah wan Nadhoir ini, menjelaskan bahwa orang yang sudah pikun, tidak lagi disebut mukallaf. Selanjutnya, ibarat yang menjelaskan ketidakbolehan menerima pemberian orang pikun adalah Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu, Juz 5, halaman 3988. Surutul Wahibi, utawi iki iku, nerangaken piro-piro, sarate wong kang hibah, yustarotu, den sarataken, opo yakuna, yento ono, sopo al-wahibu, wong kang aweh, lahu, iku tetep kedue wahib, opo ahliyatu tabarui, ahli amal krono Allah, bil akli, kelawan akale, wal bulugu, lan balek, ma'arusdi, sertone pinter. Wahada, utawi ikilah syarat, iku sartu ing ikodin, dadi syarat sah, lianal hibah, krono sak temeni aweh, iku tabaruun, ibadah krono Allah, fala tajuzu, mongko ora menang, opo hibatus sobi, olehe aweh bocah cilik, wal majnuni, lan wong edan, lianahuma, krono sak temeni bocah lan wong edan, iku layam lukani, ora bisa miliki sopo wong edan lan bocah, atabarua, ing pikiran ibadah krono Allah, likaunihi, krono anane tabaru, iku dororon, naluri, mahdon, kang murni. Penjelasan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam ini, sangatlah jelas. Bahwasannya syarat sahibah atau pemberian, orang yang memberi harus berakal sehat, dan sadar bahwa pemberian itu adalah bentuk amal ibadah lillahi ta'ala. Oleh karena itu, hukum pemberian atau hibahnya orang pikun tidak dihukumi sah. Apabila dia mengakui pemberian harta tersebut pada waktu dia sudah pikun, maka hukumnya boleh. Misalnya, orang pikun tersebut memberikan uang pada anaknya, dan saat memberikan uang, dia sudah sering lupa atau pikun. Lantas, jika kemudian hari dia mengakui uang itu miliknya, bukan milik anaknya, maka pengakuan tersebut boleh, yang berarti uang itu bukan milik anaknya, tapi milik orang yang pikun tersebut.
Semua ini dilandaskan pada alasan bahwa status barang pemberiannya masih menjadi miliknya, sebab hibahnya orang pikun tidak sah, sebagaimana ibarat di atas, yang dikutip dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu, juz 5 halaman 3988, bahwa pemberian orang pikun tidak sah sebab tidak mukallaf. Orang yang sudah pikun, berarti sudah tidak mukallaf lagi, jadi sholat tidaklah wajib baginya. Orang yang sudah pikun, tidak terbebani kewajiban yang ada dalam agama Islam seperti sholat. Karena dalam agama Islam, seseorang tidak akan dibebani suatu kewajiban, kecuali ia mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Termasuk di dalam kesanggupan menjalankannya, adalah kesempurnaan akalnya. Selain itu, semua kewajiban dalam agama Islam, harus dilakukan dalam keadaan sadar. Sebab itulah, dalam usul fikih terdapat teori, awaridul ahliyah, yaitu, teori yang menjelaskan bahwa, manusia bisa bebas dari beban hukum, disebabkan pada dirinya terdapat gejala-gejala yang menyebabkan hilangnya akal sehat. Menurut Dr. Muhammad Mustafa Az-Zuhaili, dalam kitab Usul Fikih Al-Islami, menjelaskan bahwa, hal-hal yang menyebabkan seseorang bebas dari beban kewajiban ialah, gila dan tidur. Al-awaridu, utawi kang aran awarid, iku alati, perkoro, tukridu, kang mento aken opo alati, li ahliyatil adai, maring sifat ahli nekani hukum, fatuziluha, nuli ngilang aken opo alati, ing ahliyah, aslan, ing dalem pokoke, kal jununi, koyok edan, wan naumi, lanturu, ilako ulihi, tumeko maring dawuhe musonef, wayasbihu, lafad wayasbihu ilah, wayasbihu, landadi, sopo al insanu, menungso, fi hadihil halati, ing dalem ikilah piro-piro keadaan, dadi iku, adimal ahliyati, ora onone sifat ahli, tamamen, ing dalem kesempurnaane, walaya taro tabu, lan ora ngruntuti, ala tasoru fatihi, ing atase nglakoni newong, opo atsarun, labid, syar'iyun, kang bongso syariat, watan adimu, lan dadi ilang, anhu, saking wong, opo eta kalifu, piro-piro perden. Hal ini merujuk pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ibarat hadisnya adalah, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwasannya Nabi bersabda, pena, catatan amal diangkat dari 3 golongan. Orang yang tidur hingga ia terjaga dari tidurnya, anak kecil hingga ia balik, dan orang gila hingga ia waras. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat lain Imam Abu Dawud menambahkan lafal wal khorifu. Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Qasim bin Yazid, dari Ali, bahwa dalam hadis di atas Nabi Muhammad menambahkan lafat al-khorifu, yang artinya orang yang pikun. Dikarenakan dalam riwayat yang lain, tidak hanya menyebutkan orang gila dan orang tidur saja, namun juga terdapat tambahan orang pikun.
Maka Imam As-Subki menjelaskan, bahwa yang dimaksud orang pikun ialah seseorang yang akalnya hilang disebabkan sudah tua, dan menyebabkannya tidak tamyiz, sehingga ia dianggap tidak termasuk mukallaf. Ibaratnya adalah Kola, wis ngucap, sopo As-Subki, Imam Subki, yak tadi, natrapi, opo annahu, setuhune perkoro, iku zaidun, lebih, ala salah satin, ing atase telu, wahadza, utawi ikilah hadis, iku sohihun, soheh, wal murodu, utawi kang dikarepaken, bihi, kelawan khorif, iku asaihu, wong tuwe, alazi, yo wong tuwe, zala, kang ilang, opo akluhu, akale alazi, min kibarin, mergo saking tuwone, fa inasaiho, mongko setuhune wong tuwe, al kabiro, kang banget tuwone, iku, kodyak, ridu, terkadang mento aken, lahu, maring syekh, opo itilatu aklin, kecampure akal, yamnauhu, kang nyegah opo itilat, ing syekh, minat tamyizi, saking tamyiz, wayurijuhu, lan ngetok aken opo itilat, ing syekh, kan, ahliyatib taklifi, saking ahli taklif. Dan berikut ini, dalil ibarat dari kitab-kitab kuning yang lain. Al-Asbahwana Doir halaman 213. Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu, juz 5 halaman 3988. Muhnil Muhtaj juz 4 halaman 113. Al-Misbahul Munir halaman 168. Al-Maktabah Al-Ilmiyah Al-Asbahwana Doir halaman 213. Maktabah Darul Kutub Adur Rafiq juz 1 halaman 72.